Oke, bertemu lagi dengan bimbingan belajar Arif Privat. Pada pertemuan kali ini kita akan terus melanjutkan tentang pelajaran ilmu pengetahuan alam, yang mana untuk SD kelas 6 ya. Tapi sebelum kita berlanjut, channel kita ini minta mohon kiranya subscribe, like, kalau ada share silakan share, kalau mau juga komen silakan isi di kolom komentar ya. Jadi pada saat ini kita akan membahas tentang pelajaran ilmu pengetahuan alam, berarti yang berkaitan dengan alam ya. Kalau berkaitan dengan alam, yaitu bisa perkembangan biakan, bisa juga masalah tentang tumbuhan, tentang hewan. Nah, jadi kita satu-satu kita membahas. Itu adalah pertama adalah cara perkembangbiakan ya, cara perkembangbiakan hewan. Nah, kita cara perkembangbiakan hewan, cara perkembangbiakan hewan. Cara perkembangbiakan hewan ya, perhatiin ya. Dalam perkembangbiakan hewan itu dibagi pertama melalui perkawinan ya. Nah, ini melalui perkawinan atau disebut dengan generatif. Nah ya, sering disebut dengan kata generatif ya. Jadi dari perkawinan ini akan menghasilkan sel telur ya. Ya, akan menghasilkan sel telur, sehingga ada seperti umpama kayak burung bertelur ya. Nah, jadi kalau umpama dengan proses kawin dia akan bertelur burung ya. Ini proses ovipar ya. Kalau kita dalam arti kata burung ovipar. Atau juga bisa melalui pipipar ya. Pipipar yaitu masa hamil. Ini seperti umpama apa ya, saya sebut sapi ya, kambing ya, harimau kayak gitu ya. Ini prosesnya melalui pipipar ya. Jadi kalau kita kemudian ada juga namanya ovipipar ya. Ovipipar yaitu contoh ovipipar ini adalah kadal ya, melalui kantung ya, kantung telur ya. Sudah ya. Kemudian ada yang melalui tak kawin. Nah, melalui tak kawin ya. Nah, melalui tak kawin berarti proses melalui tak kawin ini itu disebut apa? Vegetasi. Contohnya amuba ya. Amuba dengan jalan apa? Nah, jadi amuba itu dengan jalan membelah diri anak-anak ya. Jadi kita lihat amuba dan membelahnya. Kemudian tunas itu pada hidra ya, lagi dengan tunas. Kemudian ada lagi dengan potongan tubuh. Apa potongan tubuh? Biasanya ini cacing ya. Jadi cara perkembangbiakan hewan yaitu melalui perkawinan sering disebut dengan generatif.
dia menghasilkan sel telur. Contohnya umpama burung ya, dia bertelur, unggas ya, pipipar dia melalui proses masa hamil, contohnya sapi, kambing, harimau ya. Pipipar itu kadal karena ada kantung ya, kantung di kantung telur ya, jadi pada kadal ya, kantung telur ya, kantung telur. Kemudian oleh melalui tak kawin, vegetatif, amuba, membelah diri, tunas, hidra, dan potongan tubuh cacing. Ini cara perkembangan biakan hewan ya. Nah, ini anak-anak sekalian, di dalam hal lanjutannya ada juga kita harus mengenal di dalam di dalam ilmu pengetahuan itu tentang masalah gaya. Nah, kita ambil poin demikian, ini kita belajar IPA ya. Jadi belajar IPA itu menyeluruh gaya. Nah, jadi ada sebut gaya. Arti gaya itu adalah suatu dorongan ya. Kalau bahasa kita suatu dorongan yang mempunyai suatu aktivitas ya. Gaya adalah suatu dorongan, kemudian terjadi ya suatu dorongan terjadi pada suatu benda. Nah, jadi gaya itu ada contoh, itu contohnya pertama gaya otot ya. Nah, ini gaya otot pertama. Nah, berarti ada gaya otot. Nah, ya. Nah, ini bahwa adalah gaya otot ini bahwa pada manusia dan hewan ya. Nah, jadi pada ini ada gaya otot itu apa, tarikan ya, gaya tarikan. Nah, itu gerak ya. Nah, ada ya pada manusia dan hewan. Kemudian ada lagi kita lihat di situ bahwa ada gaya pegas ya, gaya pegas. Nah, jadi ada gaya pegas, kemudian lagi gaya gesek. Nah, jadi kita tahu gaya pegas, gaya gesek. Ya, gaya pegas itu biasanya bersifat lentur. Dia kayak per ya, gaya pegas kayak per. Kemudian contohnya ini per ya, per. Kemudian gaya gesek itu rem, ban pada aspal ya. Kalau mobil berhenti ngerem itu terjadi gaya gesek ya. Nah, kemudian gaya magnet ya. Ada lagi gaya magnet ya. Gaya magnet ini sering itu gaya magnet ya. Kemudian dari sini kita bisa lihat gaya itu pembagiannya satu gaya otot, gaya pegas, gaya gesek, gaya magnet yang sering dipelajari di ilmu pengetahuan alam. Ini kayaknya kalau kita bilang tuh kayak besi berani ya, pernah ya mungkin kayak besi berani ya, yang lengket ya. Kalau ada peniti lengket di besi berani itu namanya gaya magnet ya. Jadi kita juga akan membahas tentang masalah vegetatif pada tumbuhan ya. Jadi pada tumbuhan juga, ini pada hewan. Sekarang saya ganti pada tumbuhan sini ya, pada tumbuhan. Ya. Tadi pada hewan, sekarang pada tumbuhan. Ya, pada tumbuhan juga terjadi proses melalui generatif, yaitu
tumbuhan yang seperti ini. Contohnya tumbuhannya adalah kangkung ya, kangkung. Ya, pohonnya tumbuhan kangkung. Kemudian ada lagi contoh yang lain adalah jagung ya, dan kacang-kacangan ya. Jagung ya, jagung dan kacang-kacangan ya, kacang-kacangan. Ada juga dia. Nah, jadi ini juga ada melalui tumbuh-tumbuhan juga melalui proses generatif ya. Nah, jadi kemudian ada lagi yang bersifat perkembangan biak secara vegetatif ya. B secara vegetatif berarti melalui satu perkawinan ya. Contohnya itu melalui umbi. Nah, ya, umbi lapis contohnya ya. Umbi lapis itu kalau kita lihat di situ ada pada bawang ya, bawang ya contohnya ya. Kemudian ada umbi akar. Nah, ini sering di ibu-ibu juga tahu ini. Kalau ini umbi ya pakai ini apa, umbi akarnya singkong ya. Nah, nih ibu-ibu juga tahu, anak juga sering ketemu ini. Kemudian ada lagi pakai umbi batang ya, umbi batang ya. Nah, ya, umbi batang kita lihat ya, kalau umbi batang ini itu terjadi pada kentang, nah kentang dan ubi jalar ya, sering ada bahasanya ubi jalar ya. Nah, kemudian juga ada lagi melalui rizoma ya, melalui proses rizoma itu pada jahe. Nah, contohnya jahe ya. Kemudian ada lagi ini vegetatif ini memang cocor bebek itu masuk juga itu. Ada lagi pakai tunas adventif. Nah, itu seperti tanaman cocor bebek ya. Nah, ya ada juga melalui bebek cemara ya, itu pakai adventif ya, cemara. Nah, jadi anak-anak bisa membaca nanti. Jadi secara vegetatif. Nah, kemudian ada lagi secara vegetatif buatan. Jadi yang kecilnya ya, vegetatif ya, buatan ya. Oke, vegetatif. Ya, vegetatif buatan ya. Coba lihat ya. Kemudiannya secara stek. Nah, stek itu cara kita untuk tumbuh-tumbuhan stek pada tebu dan setelah pohon ya, stek ya. Stek ini biasanya kayak gini ya, nanti stick itu stek. Nah, pada tebu. Pada tebu itu kita stek pada tebu. Kemudian juga ada lagi stek pada ketela pohon ya, stek pada ketela pohon. Nah, ya bisa kita ini, jadi kita bisa membahas di sini bahwa seolah-olah perkembangbiakan tumbuhan melalui perkawinan atau genetik, contohnya kangkung, jagung, dan kacang-kacangan ya. Contoh, kemudian tumbuh-tumbuhan juga secara vegetatif, yaitu contoh umpama dengan umbi lapis, bawang, umbi akar singkong, umbi batang kentang, dan umbi jalar dengan cara rizoma ya, rizoma ya. Itu jahe,
kemudian secara tunas atentif, cocor bebek ya, cocor bebek dan cemara, kemudian vegetatif muatan yaitu dengan stek pada tebu dan stek pada ketela pohon. Jadi apa, anak-anak bisa membaca bahwa ilmu pengetahuan itu begitu luas, tentu harus kita tetap hafal ya. Kalau kita tidak hafal ya tidak akan bisa kita membaca ya. Kemudian jenis makanan. Jenis makanan ya, jenis makanan itu harus mengandung yang bergizi. Bergizi, satu, karbohidrat ya. Ini contohnya nasi, jagung dan kentang ya. Nasi, jagung, kentang ya. Kemudian yang kedua adalah lemak lemak yang mengandung lemak. Nah, kemudian juga protein. Yang keempat vitamin ya. Nah, kita dari sini kita bisa melihat bahwa ada kemudian mengandung yang kelima mineral ya, mineral ya. Kita lihat ya, ini kurang ininya. Saya terangin dulu ya, mineral ya, yang mineral. Ya. Jenis makanan yang dimakan bergizi yaitu salah satunya adalah karbohidrat, contohnya nasi, jagung, kentang. Kemudian yang mengandung lemak ini ya seperti umpama kita ambil aja ikan ya, keju ya. Kemudian yang berprotein ya, berprotein ini kita yang mengandung zat ya, seperti umpama telur ya, telur ya. Nah, ya kemudian yang mengandung vitamin ya, vitamin ini secara umum bisa umpama buah-buahan ya, buah-buahan ya. Kemudian mineral, yang mengandung mineral ini seperti istilahnya pengajar kita, contohnya adalah sayuran hijau ya, sayuran hijau. Nah, kemudian satu lagi ada air. Nah, itu contoh air, yaitu air susu. Nah, jadi jenis makanan yang dimakan itu harus bergizi dan salah satunya yaitu karbohidrat, contohnya nasi, jagung dan kentang ya. Lemak, ikan dan keju, protein, telur, vitamin, contohnya buah-buahan, mineral, sayuran hijau, air susu ya. Demikianlah kita mempelajari tentang ilmu pengetahuan alam. Begitu banyak pengetahuan alam yang harus kita ketahui. Kita pelan-pelan nanti juga kita akan mengetahui semuanya. Oke, kita ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Selamat belajar dan jangan lupa like, subscribe ya, dan juga kalau ada yang mau ditanyakan silakan di kolom komentar dan jangan lupa like juga. Terima kasih atas perhatiannya yang selalu mengikuti channel kita, yang subscribe. Terima kasih ya kepada teman-teman, ibu-ibu ataupun anak-anak yang mengikuti daripada pembelajaran bimbingan belajar Arif ya. Semoga ketemu lagi pada kesempatan yang akan datang. Oke, sampai jumpa.